Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani muhibbihi wa ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesempatan, nikmat taufik untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, juga nikmat kemudahan teknologi, ya, di mana kita bisa hadir di majelis ini dimanapun berada. Ya, alhamdulillah, saya di posisi di kantor Hilal Media, ya, di Cibubur, Jakarta. Ya. Kalau saya tinggal di Bogor. Alhamdulillah, ini saya perhatikan di sini ada banyak dari berbagai wilayah Indonesia. Ya, alhamdulillah. Kita hadiri majelis ini dalam rangka kita sama-sama berikhtiar menjadi bagian dari yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian, yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Para asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ayah bunda, para hadirin jamaah yang hadir secara virtual, secara online pada majelis kita kali ini dimanapun berada, sebagaimana sudah diinformasikan sebelumnya tentang materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang kiat sukses mendidik anak menjadi penghafal Al-Quran. Jadi kita langsung ke poin materi, karena ini insya Allah materi akan padat berisi insya Allah, ya. Jadi tentu ini satu hal yang patut kita syukuri, fenomena syiar Quran saat ini, ya. Satu fenomena yang sangat bagus, di mana saat ini orang-orang berlomba untuk menghafal Quran, belajar Quran, termasuk kemudian para orang tua juga menginginkan anak-anak yang hafal Al-Quran. Demikian juga berbagai lembaga, sekolah, kemudian menjadikan Al-Quran sebagai program unggulan, ya, menjadi materi pokok di berbagai sekolah maupun pesantren. Ya. Tentu ini adalah satu syiar yang sangat bagus yang patut kita syukuri di akhir-akhir ini, ya, di mana mungkin sekitar 20 tahun atau 30 tahun yang lalu belum seperti ini, ya. Ya hanya kemudian orang-orang tertentu saja, ya, kemudian menyadari. Kalau sekarang syiarnya begitu luar biasa, bahkan di televisi juga ada, di media sosial juga luar biasa, ya, di berbagai saluran. Yang tentu saja semangat syiar ini tentu harus diimbangi dengan pemahaman yang benar, ya, agar tidak kontraproduktif, ya. Artinya kita semangat mungkin ingin mempelajari Al-Quran baik buat diri sendiri atau keluarga, atau membuat program Quran di lembaga, di sekolah, pesantren, ya. Namun jika tidak dibarengi dengan niat yang benar, atau kemudian juga pemahaman yang benar, serta ikhtiar yang sesuai, maka bisa terjadi kontraproduktif. Artinya ada mungkin yang punya orientasi yang tidak benar, atau mungkin bahkan anak-anak yang mungkin harusnya diharapkan ingin menghafal Quran, malah dia merasa terbebani misalnya, ya. Bahkan mungkin saat kecil dibikin semangat belajar, pas giliran udah gede udah kapok gitu kan. Ada yang SMP-nya di pesantren, SMA-nya udah pesen, pokoknya SMA saya nggak mau di pesantren lagi, capek saya ngapal misalnya gitu ya. Nah, apa yang salah di situ, ya? Tentu ini yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, ya. Jangan sampai niat kita, mungkin niat orang tua, para ayah bunda, ya, ini sangat bagus, tapi karena mungkin ada ikhtiar yang kurang tepat, ya, sehingga hasilnya kontraproduktif seperti tadi, ya. Baik, ya, tentu ini yang sebagai pengantar wacana dulu, ya. Lalu kemudian juga kenapa kemudian kita mengejar untuk menjadikan anak-anak kita menjadi generasi Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Kita bisa melihat dari generasi sahabat radhiyallahu anhum sebagai generasi terbaik umat ini,
secara umum, di mana para sahabat semua adalah generasi terbaik. Namun yang terbaik di antara para sahabat, ya, ini yang terbaiknya terbaik, ya, itu adalah para ahli Quran. Ya. Sejarah mencatat, ya, di era sahabat, ya, para sahabat yang terdepan, yang terbaik, ya, itu semuanya adalah ahli Quran. Mulai para khulafaur rasyidin, kemudian juga tentu para sahabat yang terdepan di medan jihad. Kita dapati mereka adalah para qurra, para Al-Quran. Para panglima adalah para Al-Quran. Jadi kalau di era sahabat, bahwasanya Al-Quran itu berbanding lurus dengan amal, ya, dengan kontribusi real di lapangan. Maka kita bisa pelajari nanti insya Allah pada bahasan kali ini bagaimana proses pembinaan dari Nabi Muhammad SAW, sehingga antara kapasitas Quran dengan kapasitas amal itu selalu berbanding lurus. Kita bisa lihat di medan jihad, ya, peristiwa diantaranya ada peristiwa Bi'ru Ma'unah yang terjadi di tahun 4 Hijriah. Itu setidaknya ada 70 qurra yang terbunuh di sana. Artinya mereka ini sebutan para qurra di kalangan para sahabat itu adalah para ahli Qur'annya para sahabat. Ya. Di perang Tabuk juga nanti kita akan lihat di poin berikutnya. Tapi secara umum di perang Tabuk ini Rasulullah SAW itu memilih pemegang panji perang itu adalah yang terbaik di Qur'annya. Kemudian kita lihat juga peristiwa perang Yamamah, itu di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu tercatat justru ada 700 qurra, ya, di sana yang syahid. Artinya mereka ini, ya, para Al-Quran kalau di era sahabat itu mereka itu terdepan dalam kebaikan, terdepan di medan jihad. Ya, artinya antara kapasitas Quran dengan kontribusi amal, dengan amal real, dengan akhlak itu selalu berbanding lurus. Kita lihat contoh juga ketika Abu Bakar Siddiq dipilih sebagai khalifah menggantikan Rasulullah SAW. Di mana sebelum Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar Siddiq itu sempat ditunjuk oleh Rasulullah SAW menggantikan beliau sebagai imam sholat. Di mana Rasulullah SAW bersabda, ya ummul qawmu aqra'uhum, yang menjadi imam kaum itu adalah yang aqra', yang paling bagus Qur'annya. Dan Abu Bakar Siddiq dipilih tentu dengan kriteria aqra'uhum, paling ahli Qur'an, betul. Maka ketika para sahabat radhiyallahu anhu membaiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah, para sahabat memiliki pertimbangan yang sederhana sekali. Para sahabat mengatakan, radina bi umuri dinina afalan Allah bi umuri dunyana. Kita ridha dengan Abu Bakar As-Siddiq, dipimpin Abu Bakar As-Siddiq dalam urusan agama kita, yaitu sholat berjamaah, di mana Abu Bakar As-Siddiq sebagai imam dan sahabat ridha Abu Bakar As-Siddiq sebagai imam sholat. Apalan Allah di umuri dunianya. Lalu mengapa kita tidak ridha ketika kita dipimpin beliau dalam urusan dunia, yaitu sebagai khalifah? Jadi sahabat simpel melihatnya, karena Abu Bakar adalah ahli Quran. Kemudian juga kita bisa melihat bagaimana tradisi ulama terdahulu. Itu dalam mempelajari ilmu, semua didahulukan adalah Al-Quran dulu. Bahkan para ulama terdahulu, ya, itu mensyaratkan sebelum ngaji ke ulama tersebut belajar, syaratnya harus hafal Quran dulu. Ya, itu dan sudah menjadi satu hal yang umum, ya, satu hal yang sudah sangat masyhur dan jelas bahwasanya seluruh ulama, ya, itu adalah ahli Quran semua. Karena sebelum mereka belajar macam-macam fikih, usul fikih dan sebagainya, semua adalah penghafal Al-Quran. Semua. Tidak hanya di disiplin ilmu agama, ya, ternyata kalau disebut agama sangat jelas, ya, di ahli fikih, mau ahli bidang tauhid, bidang tafsir, bidang qiraat,
bina hadis, pasti ciri utama semuanya adalah hafal Al-Quran. Tidak ada yang tidak. Kemudian dari disiplin ilmu yang lain juga, ilmu sains. Ya, tidak sedikit juga kita melihat sejarah para ahli Quran yang juga para pakar di bidang sains. Ada di antaranya ada Al-Khawarizmi misalnya, ya, dari bidang matematika, terkenal di bidang matematika. Ada juga di bidang kedokteran, itu ada Ibnu Sina, ada Ibnu An-Nafis, ada Az-Zahrawi. Di bidang kimia dan farmasi, ada Jabir Ibnu Hayyan Al-Kufi. Lalu bidang sosiologi dan sosial, itu ada Ibnu Khaldun. Ada bidang penerbangan juga ada, ya, Abbas bin Firnas, dan lain sebagainya. Artinya apa? Bahwasanya ketika Quran itu belajar dengan benar, ya, seorang yang belajar Al-Quran, dia bisa menjadi ahli di bidang apapun, sesuai dengan kecenderungan masing-masing atau spesialisasi yang diinginkan. Artinya apa? Al-Quran ini adalah basic. Ya. Al-Quran ini adalah asas utama, di mana Al-Quran itu adalah sebaik-baik inspirasi. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Ali Imran 190, ya, disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin lil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi ulul albab, bagi orang-orang yang berakal sehat. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Yaitu mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk maupun berbaring, dan bertafakkur, memikirkan tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini semua sia-sia. Jadi intinya ayat ini memberikan kita satu isyarat. Al-Quran itu adalah sumber inspirasi dalam segala hal. Walaupun tetap Al-Quran itu sebagai ilmu syar'i, sebagai hudan, petunjuk. Tetap Al-Quran sebagai hudan, petunjuk. Sehingga ketika kita kemudian mempelajari Al-Quran dari berbagai sisi pun, muaranya harus semakin menguatkan semangat kita dalam menjadikan Al-Quran sebagai hudan. Atau firman Allah di surat Fussilat ayat 53, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annal haqq." Kami akan tampakkan tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi Allah menantang, silakan gali terus, diteliti, ya, hingga jelas, sehingga mereka semakin yakin annal haq, bahwa Quran ini adalah al-haq. Ya, jadi muaranya di situ. Tapi intinya yang mau saya ambil dari ini adalah, memang kenapa kok Quran dulu? Kenapa kok kita memilih Quran dulu? Quran itu simbol inspirasi. Nanti ke depan mau jadi apa, itu maka Quran ini akan menjadi sebaik-baik pedoman, sebaik-baik inspirasi, ya, di dalam seseorang menjalani berbagai aktivitasnya. Termasuk Al-Quran ini sebaik-baik kontrol, ya. Ini dalam konteks anak, ini kan temanya parenting, ya. Nanti lebih banyak kita membahas soal anak. Maka kita ketika anak itu sudah menjadikan Quran itu teman dekatnya, dia selalu dengar dengan Quran, itu insya Allah orang tua akan aman. Ya, itu menjadi kontrol buat si anak itu. Apalagi soal hafalan. Kalau hafalannya dijaga, ini ukurannya satu aja. Kalau anak menghafal Quran, hafalan terjaga, yang lain aman, insya Allah. Ya. Jadi insya Allah nggak ada kekhawatiran pada anak itu. Ketika untuk urusan Quran dia jaga. Jadi Al-Quran itu sebaik-baik kontrol. Terlepas nanti ke depan, itu mau mengambil spesialisasi apapun. Ya. Tapi ketika Al-Quran dipegang lebih dahulu, ya,
tentu dia akan di samping sumber inspirasi, dia juga akan menjadi sebaik-baik kontrol. Ya. Jadi ini yang sebagai muqaddimah ya, kenapa Al-Quran? Ya, di poinnya begitu ya. Kenapa kita harus kemudian persiapkan anak-anak kita sebagai ahli Al-Quran? Ya. Jadi mulai dari bagaimana generasi terdahulu, para sahabat, para ulama, lalu kemudian kita bisa dapati juga bahwasannya Al-Quran ini sebaik-baik inspirasi, juga sebaik-baik kontrol, juga Al-Quran ini sumber keberkahan. Ya. Dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran, anak-anak kita dekatkan dengan Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran, insya Allah ya, Allah akan berkahi seluruh urusannya, waktunya, belajarnya, sekolahnya, atau bahkan keahliannya kalau dia mengambil spesialisasi apapun, maka Quran akan memberkahinya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ya, ayat 29. Kata Allah, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur." Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yang menegakkan salat, yang menginfakkan sebagian rezekinya, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka itulah orang-orang yang mengharap perniagaan yang tidak akan rugi. Jadi nggak ada ceritanya rugi belajar Quran itu, atau kita persiapkan anak-anak kita sebagai ahli Quran, nggak ada. Justru yang ada Allah akan memberkahi semua urusannya. Kadang mungkin namanya godaan syaitan, ada keraguan ya. Soal ini ada keraguan, tapi gimana ke depan nanti gimana? Fakta terdahulu menunjukkan ya, para ahli Quran itu bisa menjadi pakar di bidang apapun. Ya. Jadi bisa menjadi para ahli di bidang apapun. Itulah keberkahan Al-Quran. Termasuk firman Allah di surat Shad ayat 29 juga. Disebutkan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ya. Ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu yang diberkahi. Artinya tidaklah kedekatan dengan Al-Quran itu melainkan menghasilkan keberkahan yang luar biasa. Termasuk keberkahan di pikiran ya. Di pikiran yang kemudian Allah berkahi, Allah mudahkan dalam mempelajari apapun yang kemudian dia ingin pelajari. Maka kalau kita membaca tafsir surat At-Tin ya, At-Tin insya Allah sudah hafal semua, At-Tin wa Zaitun ya. Ada firman Allah, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Ya, di antara makna "Tsumma radadnahu asfala safilin", kalau dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan itu manusia ini dari kemudian anak tumbuh dewasa kuat lalu menjadi tua yang lemah dan pikun. Ya, asfala safilin ini pikun. Tetapi ada pengecualian ya, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ya, dikatakan oleh Imam Ikrimah, "Man jama'al Qur'an lam yuradda ila ardalil umur." Siapa yang menghafal Quran, Allah tidak akan menjadikannya pikun. Ya. Jadi ini keberkahan Quran pada pikiran, pada otak. Itu. Jadi siapa menghafal Quran, maka Allah tidak akan menjadikannya pikun. Itu di tafsir Ibnu Katsir ya. Jadi mungkin fisik mungkin bisa melemah ketika lanjut usia, tapi pikiran tidak. Dan fakta di lapangan ya, itu sangat jelas ya, bukti real orang-orang yang menghafal Quran, orang-orang ahli Quran itu sampai lanjut usia tidak ada yang pikun. Pikiran semua masih fresh seperti masih muda, semuanya. Termasuk orang-orang yang saya kenal secara langsung juga sama. Saya mengenal banyak orang yang konsisten dengan Al-Quran, membacanya atau menghafalnya berapapun hafalannya, tidak satu pun yang pikun walaupun usia sudah 90 bahkan 100 tahun. Ya. Inilah keberkahan pikiran. Gitu. Ya. Sehingga ini juga tentu menjadi satu dorongan buat kita. Ya. Kenapa harus kita persiapkan Qurannya dulu? Baik. Lalu kemudian bagaimana kita belajar? Tentu sebaik-baik contoh adalah dari Nabi Muhammad SAW. Inspirasi utama kita bagaimana membina Al-Quranul Karim yang nanti akan kita breakdown ke bagaimana kita membina keluarga kita, anak-anak kita. Kita dasarnya, basicnya langsung dari
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita sudah mendapati ya banyak sekali keistimewaan Ahlul Quran dalam hadis Rasulullah SAW. Terkait keutamaan Al-Quran. Nah ini jelas yang pertama menunjukkan perhatian besar Rasulullah SAW. Jadi bagaimana memotivasi para sahabat dengan keutamaan-keutamaan Al-Quran yang membuat para sahabat ini terdorong untuk bersemangat mempelajarinya, untuk bersungguh-sungguh dalam menghafalnya, mengamalkannya. Jadi ini yang jelas konsep Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah perhatian besar terhadap Al-Quran. Itu pertama kaitannya dengan banyak sekali hadis sabda Rasulullah SAW terkait fadilah Al-Quran. Ini tentu menunjukkan betapa besar ya perhatian beliau terhadap Quran ini. Jadi, pertama dari sisi perhatiannya, ya. Jadi memang prioritas. Ya. Tentu dalam sebuah keluarga atau mungkin dalam sebuah lembaga, ya, ketika memang kita bercita-cita mendidik anak-anak kita sebagai ahlul Quran, maka Quran itu harus menjadi perhatian besar, diberikan perhatian besar. Ya. Jangan kemudian hanya ingin hasilnya, tapi perhatiannya tidak sebanding. Nah, kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW dalam membina para sahabat. Pertama perhatian beliau lebih besar ya dalam urusan ini. Mulai dari banyaknya hadis yang terkait tentang keutamaan Ahlul Quran. Yang tentu saya tidak membahasnya di sini karena sangat panjang ya. Intinya ini bagian dari bentuk betapa Rasulullah SAW ini memberikan konsen atau perhatian yang besar terhadap Quran. Ya. Jadi mendorong para sahabat untuk berlomba belajar Al-Quran Al-Karim. Kemudian juga bentuk perhatian Rasulullah SAW terhadap Al-Quran. Ya. Jadi sekali poin pertama adalah perhatian yang besar terhadap Al-Quran ini. Di mana bentuk yang lain adalah termasuk perhatian Rasulullah SAW terhadap pengajaran Al-Quran Al-Karim. Ya, proses pengajaran di masa Rasulullah SAW, tentu Rasulullah SAW sendirilah yang pertama yang membina para sahabat radhiyallahu anhum. Beliau yang turun langsung mengajarkan para sahabat. Lalu juga beliau juga mendorong para sahabat radhiyallahu anhum untuk mengajarkan Quran kepada sahabat yang lain. Di antaranya disebutkan beberapa riwayat ya. Yang pertama diutusnya Mus'ab bin Umair ya, ke Madinah. Tentu beliau ini diutus dalam misi dakwah mengajarkan Islam, termasuk mengajarkan Quran pada para ahli Madinah yang sudah masuk Islam ya. Sehingga bahkan Mus'ab bin Umair ini itu disebut oleh orang-orang Madinah sebagai Al-Muqri. Al-Muqri ini pengajar Quran, jadi terkenalnya sebagai guru ngaji, guru Al-Quran. Dengan arahan instruksi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu riwayat lain juga disebutkan ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, aqbala Abu Talha radhiyallahu anhu yawman fa idan nabiyyu qa'imun yuqri'u ashab as-suffah ala batnihi fasilun min hajar yuqimu bi sulbahu min al-ju'. Jadi suatu ketika Abu Talha mendapati suatu hari Nabi Muhammad SAW itu sedang berdiri, sedang mengajar ashabus suffah. Ashabus suffah ini para sahabat yang tidak punya tempat tinggal sehingga mereka tinggal di masjid ya. Para marbot masjid ini, di mana perut beliau diganjal dengan batu karena rasa lapar. Jadi kondisi begitu pun Rasulullah SAW itu memiliki
perhatian utama untuk mengajar sendiri. Ya. Beliau bahkan turun sendiri untuk mengajar Ashabus Suffah ini, mengajarkan Quran. Maka tentu ini menjadi inspirasi nanti buat kita juga, baik keluarga maupun lembaga ya, bahwasanya pengajaran Quran itu harus menjadi prioritas. Ya. Bahkan mudir atau pimpinan keluarga harus turun tangan juga. Ya. Di Rasulullah SAW itu juga menangani sendiri soal pengajaran Quran ini. Ini bentuk perhatiannya ya. Kemudian juga bagaimana perhatian Rasulullah SAW ya kepada Al-Quran. Di antaranya juga disebutkan dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia seorang Ansar ya, seorang Ansar yang ahli Quran. Beliau berkata, "Kana ar-rajulu idza hajara dafa'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila rajulin minna yu'allimuhu al-Quran." Seseorang manakala baru berhijrah atau mungkin baru masuk Islam, baru hijrah ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan orang tersebut yang baru hijrah kepada salah seorang di antara kami, ya, di para ahli Quran dari sahabat, yu'allimuhul Quran, untuk mengajarinya Al-Quran. Jadi ini juga bentuk perhatian Rasulullah SAW terhadap Al-Quran. Ketika orang baru hijrah, standar pertama itu adalah disuruh belajar Quran, dan beliau sendiri yang menunjuk gurunya. Kalau nggak beliau sendiri yang ngajarin, Rasulullah SAW itu yang menunjuk gurunya, dipilih guru terbaik untuk mengajarkan Quran pada orang-orang yang baru hijrah. Ya. Jadi bagaimana perhatian terhadap pengajarannya ya. Lalu juga riwayat lain yang disebutkan ini dalam hadis Imam Ahmad. Yang tadi juga riwayat Imam Ahmad ya. Qad iftataha Rasulullah SAW halqatun lil Quran al-Karim bain al-Suffah fi Masjidin Nabawi. Rasulullah SAW juga membuka halaqah sendiri untuk al-Suffah di Masjid Nabawi. Wa qala fi dzalika, dan kemudian ini tentang Ubadah bin Samit ya, masih bin Samit. Beliau juga membuka halaqah sendiri di Masjid Nabawi, dan beliau mengatakan, Allamtu nasan min ahli Suffah al-kitaba wal Quran. Aku mengajarkan pada orang-orang dari ahli Suffah, yaitu al-kitabah, menulis dan mengajarkan Al-Quran. Ini bentuk perhatian Rasulullah SAW yang besar terhadap Quran. Di antaranya juga perhatian beliau pada pengajaran Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu menjadi kurikulum utama, bukan kurikulum pelengkap ya, bukan kurikulum tambahan. Tentu ketika dijadikan kurikulum utama, dia memiliki perhatian yang utama. Bahkan standar pertama orang hijrah itu belajar Quran dulu ya. Lalu kemudian juga betapa besarnya perhatian Rasulullah SAW terhadap Al-Quran. Itu juga bagaimana Rasulullah SAW banyak memberikan apresiasi yang luar biasa kepada para sahabat ahli Al-Quran. Inilah kemudian mendorong para sahabat untuk berlomba, terdorong untuk bersemangat mengejar itu, karena pada iri bagaimana Al-Quran ini mendapat perlakuan istimewa dari Rasulullah SAW, mendapat apresiasi yang luar biasa. Di antaranya dalam perang Uhud ya, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari ya, di bab Al-Maghazi ya, ini perang Uhud. Kita tahu di perang Uhud kaum muslimin mengalami kekalahan ya, di mana kemudian banyak para sahabat yang gugur, yang syahid di medan Uhud. Nah, karena banyaknya yang gugur ini, maka Rasulullah SAW ketika hendak memakamkan para syuhada Uhud ini,
itu dibuat bertingkat ya makamnya. Satu liang lahat, dua makam, dua jenazah. Ya, kemudian diuruk lalu ditumpuk begitu. Tetapi sebelum beliau memilih mana yang mau didahulukan sampai ketika sudah jadi jenazah ya, ini Rasulullah SAW bertanya dulu pada para sahabat yang lain yang masih hidup. Di antara dua jenazah yang mau digabungin ini, beliau bertanya, ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Qur'an. Mana di antara dua jenazah ini yang lebih banyak hafalan Qur'annya? Perhatikan, bayangkan, sudah jadi jenazah, Rasulullah SAW pun masih mengistimewakan sahabat berdasarkan hafalan Qur'annya. Dan yang mengistimewakan adalah manusia paling mulia. Bagaimana yang lihat tidak pada iri, tidak pada tertarik diistimewakan oleh Rasulullah SAW meskipun sudah jadi jenazah. Jenazahnya saja diistimewakan oleh Rasulullah SAW, dan itu pun juga dilihat dari hafalan Qur'annya. Hanya sekedar untuk memakamkan ya, tetap Rasulullah mengistimewakan ahlul Quran. Beliau bertanya di antara dua jenazah ini mana yang aktsaru akhdhan lil Quran, yang lebih banyak hafalan Qur'annya. Tentu bayangkan ketika kita menyaksikan langsung peristiwa itu, bagaimana kita tidak iri, tidak ingin dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Meskipun sudah jadi jenazah, jenazahnya saja dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Juga termasuk yang tadi sempat kita bahas ya. Jadi ada di satu peperangan ya, di mana Rasulullah SAW akhadha rayata Bani An-Najjar yaum Tabuk, dari perang Tabuk ya, min Ammar bin Hazm wa taba'aha li Zaid bin Thabit. Jadi ada panji perang Bani Najjar ya, satu pasukan kaum muslimin yang awalnya dipegang oleh sahabat bernama Ammar bin Hazm. Lalu Rasulullah SAW panji perang ini diambil, dipindah, diberikan kepada Zaid bin Thabit. Kita tahu Zaid bin Thabit adalah juga salah satu Al-Qur'annya para sahabat, bahkan penulis wahyu resmi sejak masa Rasulullah SAW hingga Utsman bin Affan. Zaid bin Thabit jelas ya, tidak diragukan kepakarannya di bidang Quran. Jadi panji perang ini dipindah dari Ammar bin Hazm kepada Zaid bin Thabit, sehingga Ammar bin Hazm ini kemudian bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, balaghaka anni syai'? Ya Rasulullah, apakah ada sampai kepadamu tentang saya, kepadamu maksudnya apakah saya melakukan kesalahan ataukah ada kekurangan di saya sehingga kok panji perang itu dipindah dari dirinya kepada Zaid bin Thabit? Nah, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, adakah kesalahan yang saya perbuat yang dilaporkan kepada engkau? Gitu. Apa jawab Rasulullah SAW? Qala la, tidak ada. Nggak ada, engkau nggak salah, engkau juga nggak melanggar apapun, engkau juga tetap bagus, tidak salah. Hanya walakinnal Qur'ana muqaddam. Hanya saja Quran lebih utama. Gampangnya apa? Bedanya cuma Zaid bin Thabit itu lebih bagus Qurannya. Udah itu aja. Jadi Ammar bin Hazm ini nggak punya kesalahan apapun, ya. Dia juga nggak buruk, ya, perilakunya, atau dia juga cakap dalam mengemban amanahnya. Hanya saja bedanya dengan Zaid bin Thabit, Zaid bin Thabit itu lebih bagus Qurannya. Maka dipilihlah Zaid bin Thabit memegang panji perang di perang Tabuk. Ya. Jadi ini salah satu contoh bentuk bagaimana Rasulullah SAW itu memberikan apresiasi yang besar kepada para sahabat Ahlul Quran. Ya. Tentu ini akan membuat para sahabat terdorong, ya, iri untuk mengikuti, ya, untuk berlomba belajar Al-Quran Al-Karim.
Kemudian contoh lagi, ini bagaimana Rasulullah SAW banyak memuji ya bacaan para sahabat Al-Quran. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Suatu ketika Abta'at Aisyah radhiyallahu anha yauman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da Isya. Suatu ketika Rasulullah SAW ini Aisyah radhiyallahu anha itu terlambat pulang ke rumah setelah Isya. Jadi setelah Isya Rasulullah SAW sudah di rumah, Aisyah belum datang. Falamma ja'at, maka ketika Aisyah radhiyallahu anha datang, qala Rasulullah SAW bertanya, "Aina kunti?" Dari mana kamu? Ya. Kok terlambat gitu ya? Maka qalat, beliau berkata, "Kuntu astami'u qira'ata rajulin min ashabika." Aku barusan mendengar bacaan Quran dari salah seorang sahabatmu. Jadi Aisyah nggak tahu namanya, cuma bilang salah seorang sahabatmu. Lam asma' mithla qira'atihi wa sautihi min ahadin. Di mana aku belum pernah mendengar ya, bacaan dan suara sebagus bacaan dia ini. Ya. Qalat faqama, mendengar alasan keterlambatan Aisyah radhiyallahu anha ini, Rasulullah SAW malah penasaran, siapa sih yang dimaksud? Akhirnya beliau minta dianterin ke sumber suara situ ya. Ya, faqama faqumtu ma'ahu, maka beliau pun berangkat dan aku juga menyertai Rasulullah SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, hatta istama'a lahu, hingga sampai ke sumber suara dan beliau pun menyimaknya. Ya. Summa iltafata ilayya, setelah Rasulullah SAW menyimak sumber suara yang dikatakan suaranya bagus banget tadi, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW lalu menengok ke Aisyah radhiyallahu anha dan mengatakan, "Hadza Salim maula Abi Hudzaifah." Ini namanya Salim maula Abi Hudzaifah, mantan hamba saya. Ya. Lalu ini yang membuat kemudian mungkin kita juga akan iri perkataan Rasulullah SAW ini terhadap Salim maula Abi Hudzaifah ini. Rasulullah SAW bersabda, "Alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati mithla hadza." Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di antara umatku ada orang kayak dia. Ya, bayangkan kalau yang disebut dia itu nama kita bagaimana? Ya. Tentu sahabat akan sangat iri, terdorong untuk bagaimana Rasulullah begitu bangganya pada seorang mantan hamba saya karena bacaan Qur'annya yang bagus. Beliau mengatakan, "Alhamdulillah yang telah menjadikan di antara umatku ada orang kayak Salim ini." Ya. Jadi bagaimana kita melihat pola pembinaan Rasulullah SAW diantaranya ya, samping perhatian yang besar terhadap Quran, juga apresiasi yang terbesar terhadap para ahli Quran. Ya, apresiasi yang luar biasa, pujian, kemudian juga bahkan diberikan panji perang. Ya. Keistimewaan bahkan saat sudah menjadi jenazah. Ya. Sudah jadi jenazah saja diistimewakan oleh Rasulullah SAW. Tentu yang melihat langsung ini tentu memiliki gairah yang luar biasa, semangat yang luar biasa untuk mengejar keutamaan ini. Bagaimana jenazahnya saja dimuliakan oleh manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW. Ya. Maka tentu pola pembinaan yang jika kita menghendaki anak-anak kita atau anak didik kita sebagai Al-Quran, inilah yang harus kita lakukan. Perhatian yang besar, apresiasi yang besar. Ya. Tidak sekedar target yang besar. Ya. Jangan sekedar target doang yang besar, tapi perhatian tidak besar atau apresiasi tidak besar. Tentu ada sebabnya bagaimana para sahabat menjadi generasi terbaik. Karena ya bagaimana tidak, kita sendiri bayangin kalau kita hidup di masa Rasulullah SAW, kita melihat bagaimana lihat ada sahabat Al-Quran dimuliakan oleh Rasulullah SAW, walaupun sudah jadi jenazah, gimana nggak tertarik? Ya. You know.
Lalu juga bagaimana pola pembinaan Rasulullah SAW dalam membina Al-Quran pada para sahabat radhiyallahu anhum, ya, di mana beliau tidak sekedar mengajarkan Al-Quran dalam artian secara ilmu, tapi tentu penanaman keimanan, pemahaman yang benar, al-iman qabla Al-Quran. Ya. Di antaranya disebutkan dalam hadis riwayat Jundub bin Abdullah. Qala, beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityatun hazawiratun. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana. Hadis dari Ibnu Majah. Ya. Diriwayatkan dari Jundub bin Abdullah, beliau mengatakan, kami waktu itu menjadi anak-anak muda, anak-anak remaja yang sudah mulai tumbuh, ya. Itu fata'al bersama Rasulullah SAW, ya. Kita anak-anak muda waktu itu bersama Rasulullah SAW. Maka kami belajar iman sebelum Quran. Sebelum kami belajar Al-Quran. Thumma ta'allamna Al-Quran, lalu kami belajar Al-Quran. Fazdadna bihi imana. Maka bertambah-tambahlah keimanan kami. Dijelaskan oleh para ulama apa makna iman sebelum Quran ini. Jadi pengajaran Al-Quran ini selalu harus diiringi dengan penanaman pemahaman yang benar, ya, keimanan yang kuat, dasar-dasar keimanan. Sehingga Al-Quran ini diterima dengan baik, dengan penuh ketaatan, kecintaan. Ketika dipahamkan dengan baik. Ya, diajarkan tentang kedudukan Quran bagi seorang muslim, tanggung jawab keimanan seorang muslim terhadap Al-Quran Al-Karim. Jadi bukan sekedar soal sebagai satu ilmu, apalagi sekedar ngejar angka, target nilai, tidak. Jadi lebih ke pemahaman, itulah yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW, menanam tentang pentingnya Al-Quran itu sendiri, kedudukan Al-Quran. Sehingga tertanam kuat di dada para sahabat. Sehingga ketika Quran diajarkan, itu tentu semakin kuat juga keimanannya. Termasuk hadis yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, laqad aishna burhatan min dahrina. Kita sudah hidup dalam waktu yang lama di era sahabat radhiyallahu anhum tentunya, dan masa Rasulullah SAW. Wa inna ahadana yu'tal iman qabla al-Quran. Dan sungguh seorang di antara kami diberikan iman sebelum Quran. Wa tanzilus surah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan turun surat kepada Rasulullah SAW ketika turun. Artinya tidak sekedar mempelajari bacaannya atau hafalannya. Fayata'allamu halalaha wa haramaha. Tapi juga mempelajari halal haramnya. Wa ma yanbaghi ayyuqafa 'indahu fiha, dan juga memperhatikan wakaf-wakafnya. Ini pentingnya wakaf ibtida, ya. Mungkin nanti suatu saat kita akan bahas tersendiri tema ini, ya. Dan ini menjadi ijma'an sahabat, pentingnya memperhatikan ini. Tapi poin kita di iman sebelum Quran ini, ya. Karena ta'allamuna antum al-Quran, ya. Sebagaimana kalian belajar Al-Quran, artinya bahwasanya mempelajari Quran ini dibarengi juga pemahaman, ya, dibarengi juga dengan penanaman keimanan yang kuat, mempelajari halal haramnya, adab-adabnya. Jadi sekali lagi tidak sebatas sebagai satu kewajiban, kalau istilah sekarang kewajiban akademis. Ya. Jadi betul-betul kita belajar Quran karena tanggung jawab kita sebagai muslim. Ya. Maka penanaman keimanan, pemahaman yang benar, termasuk mempelajari maknanya, ya. Di sini sebagaimana diriwayatkan oleh dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu ini, ya. Maka itulah diantara hikmah turunnya Al-Quran itu awal-awal adalah disebut sebagai Al-Mufassal, ya. Al-Mufassal itu adalah kalau di dalam pembagian juz Al-Quran, ya. Al-Mufassal itu yang umumnya adalah diawali dari surat Qaf sampai surat An-Nas, ya. Artinya 4 juz terakhir, tapi dimulai surat Qaf. Ada juga yang mengatakan dari surat Al-Hujurat. Itu Al-Mufassal. Karena ini adalah mengajarkan Quran sekaligus menanamkan keimanan. Ya.
menerangkan keimanan itu. Makanya turun awal-awal itu al-mufassal. Sebagaimana dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Innama nazala awwala ma nazala minhu suratun minal mufassal." Sesungguhnya yang awal-awal turun, surat yang awal-awal turun kepada Rasulullah SAW adalah al-mufassal. Tadi al-mufassal itu adalah yang paling umum dipegang oleh para ulama, itu dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Ya. Ada sebagian berpendapat dari surat Al-Hujurat sebelum Qaf, ya, jadi cuma selisih satu surat doang. Kenapa fiha zikrul jannah wan nar? Ya. Karena di dalamnya disebutkan tentang surga dan neraka. Ya. Hatta idza thaban nasu ilal Islam, hingga ketika orang sudah kuat keislamannya, nazalal halal wal haram, Allah turun tentang halal dan haram. Jadi poinnya sebetulnya ketika kita ingin mendidik generasi kita dengan Al-Quran, jangan sekedar kemudian soal sebagai semacam keilmuan saja, atau apalagi target angka, target akademis, ya. Tapi tanamkanlah pemahaman terhadap Quran itu, tanggung jawab terhadap Quran itu, ya. Ini yang saya sebut tadi, agar tidak kontraproduktif. Target saja dibesarin, penanaman pemahaman tidak, akhirnya apa? Kapok, ya. Ada itu kapok dengan Quran, ya. Adalah saya nggak mau pesantren lah, hafalannya banyak di pesantren misalnya gitu, ya. Ini kenapa? Caranya tidak sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW. Ya, jadi penanaman pemahaman dulu, keimanan yang kuat. Ya. Di mana pengajaran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tidak hanya sekedar bacaan, hafalan, tapi juga pemahaman dan pengamalan sekaligus. Di antaranya sebagaimana riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ada riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Beliau berkata, "Kunna idza ta'allamna minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin minal Qur'an, lam nata'allam al-'ashra allati ba'daha hatta na'lama ma fihi." Kita waktu itu ketika belajar dari Rasulullah SAW, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, saat kita belajar Al-Quran dari Rasulullah SAW, 10 ayat dari Al-Quran, kita tidak melampaui 10 ayat itu hingga kita memahami, ya, apa yang ada di dalamnya. Dalam redaksi lain ada disebutkan hatta na'lama ma fihi minal ilm wal amal, hingga kita memahami baik berupa ilmu, pemahaman maupun amal. Artinya apa? Pengajaran Quran itu tidak sekedar bacaan yang bagus, target hafalan yang tinggi, tidak. Tapi ini kalau konsep Rasulullah SAW juga meliputi pemahaman dan pengamalannya. Kemudian juga ini juga diteruskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mengajarkan murid-muridnya. Ya, di antaranya ini diriwayatkan oleh salah satu muridnya, yaitu Masruq, ya, rahimahullah, seorang tabi'in, ya, ini disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Qala Masruq Dilbidu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kana Abdullah, ya, yaqra'u alaina as-surah thumma yuhaddithuna fiha wa yufassiruha 'amatan nahar. Abdullah bin Mas'ud itu ketika membacakan surat pada kami. Jadi kalau di dalam riwayat, banyak riwayatnya tentang Ibnu Mas'ud, ya. Beliau ini ketika mengajarkan Quran, beliau ini buka halaqah Quran di rumahnya, ya. Jadi orang datang ke rumah Ibnu Mas'ud, pagi-pagi udah pada datang, ya. Lalu masing-masing duduk di tempat masing-masing, dan Ibnu Mas'ud datang satu-satu ke tempatnya. Jadi nggak maju satu-satu modelnya. Ibnu Mas'ud yang mendatangi di tempat duduk muridnya masing-masing. Lalu kemudian kan masing-masing capaian hafalannya beda-beda. Tanya, kemarin sampai mana? Lanjut, sekarang ayat berikutnya ikuti. Berikut seterusnya sampai semuanya ditalaki satu persatu, bacaan dan hafalannya. Baru kemudian beliau yuhadditsuna fiha, beliau membahasnya. Jadi membahas tentang
ayat-ayat yang diajarkan tadi, wa yufassiruha amatan nar, lalu ditafsirkan, dibahas tafsirnya sepanjang siang. Ya. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran bagaimana konsep Rasulullah SAW ya, dalam pembinaan Al-Quran pada para sahabat sehingga menghasilkan generasi terbaik ini, ya, mulai dari perhatian yang besar, lalu apresiasi yang besar, lalu kemudian penanaman keimanan yang kuat ya, dalam pengajaran Al-Quran, pemahaman, juga dalam mengajarkan juga tidak sekedar di skill, misalnya bacaan atau hafalan, tidak. Tapi juga pemahaman dan pengamalan membentuk karakter, akhlaknya dibentuk. Termasuk poin penting di sini adalah bahwasanya Rasulullah SAW konsep pengajarannya adalah bahwasanya kualitas itu jauh lebih penting daripada sekedar mengejar kuantitas. Ya. Jadi sekali lagi kita bisa melihat bahwasan konsep Rasulullah SAW ini adalah kualitas itu lebih penting dari sekedar kuantitas tanpa kualitas tentunya. Kalau kuantitas banyak dengan berkualitas tentu lebih baik ya. Tapi poinnya dalam proses bertahapnya tentu kualitas menjadi prioritas ya. Mulai dari tadi kan 10 ayat dihafal dengan baik, difahami, lanjut ke berikutnya. Ya. Kalau konsep hafalan itu hafalan yang terjaga, hafalan yang bunyi ya. Jadi gak sekedar kemudian ngambil target setor, targetnya aja besar, tetapi kemudian tidak dibarengi dengan penjagaannya. Akhirnya hanya laporannya capaian hafalan sekian, tapi gak ada yang bunyi, gitu ya. Nanti kita bahas konsepnya ya tentang ini secara teknis. Tetapi secara umum kalau kita belajar dari Rasulullah SAW menunjukkan bahwasannya pola pembinaan Rasulullah SAW ini adalah bahwasannya kualitas itu lebih penting daripada kuantitas. Ya, prioritas kualitas. Kalau kita mendidik anak kita, murid kita juga Quran, hafalan, pastikan hafalan itu hafalan yang bunyi, hafalan yang mungkin sebelum lanjut ke berikutnya. Gitu. Itu konsepnya. Jadi bukan sekedar ngejar cepat apa. Para sahabat begitu juga prosesnya panjang ya. Ya, prosesnya juga panjang. Ya, sampai 22 tahun. Apalagi sekedar ngejar cepat buat bangga-banggaan, ini kan sudah niat yang salah ya. Oh ini hafalnya cepat, baru usia sekian udah hafal sekian misalnya. Ya. Tinggalkan, buang semua niat-niat seperti itu. Ya. Sekedar kita ngejar target-target banyak, hanya sekedar buat bangga-banggaan, jauhkan semua itu dari benak kita. Ketika kita ingin betul-betul menjadikan anak kita generasi Al-Quran, generasi penghafal Al-Quran yang berkualitas ya, jauhkan itu. Soal kuantitas itu nanti sangat mudah untuk diraih ketika Al-Quran itu sudah menjadi bagian dari diri sang anak, sudah melekat pada diri anak. Nanti kita akan cerita sedikit tentang pengalaman ya, bahwasanya kuantitas itu akan mudah, tapi penanaman nilai pemahaman ini yang butuh proses. Nah, kadang kesalahannya ya, orang ini hanya fokus ke kuantitas ya, jadi tidak kemudian dibarengi dengan penanaman pemahaman yang benar ya. Akhirnya lebih susah menanamkan pemahaman ini ketika anak itu sudah beranjak dewasa ya, karena prosesnya panjang. Sementara target itu sebetulnya bisa sekali dikejar dengan sangat mudah setelah penanaman pemahaman yang benar ini itu berjalan dengan bagus. Ya, jadi ini poin yang kedua terkait bagaimana konsep Rasulullah SAW mendidik sahabat radhiyallahu anhu, membina, mengajarkan Al-Quran Al-Karim. Yang pertama tadi kan tentang kenapa Al-Quran. Ya. Itu kemudian kita dari sejarah. Lalu kemudian yang berikutnya ini poin yang ketiga ya, terkait fenomena ya. Kadang kita mendapati anak itu ketika kita sekolahkan di sekolah Islam atau di pesantren kan, dimana dengan target hafalan yang besar, tetapi justru ketika di rumah tidak mau ngaji
Ya. Ketika di rumah orang tuanya yang pusing. Ya. Dengan alasan si anak ini bahwasanya di sekolah udah banyak dia baca. Gitu ya. Dia udah capek gitu. Belum lagi orang tua udah mendukung. Adalah biarlah, udah di pesantren, udah di rumah nggak apa-apa, HP-an terus gitu kan. Kasihan. Gitu. Nah ini realitanya begitu. Akhirnya guru Quran yang di sekolah inilah yang selalu pusing setiap habis lebaran, setiap habis liburan juga. Kenapa? Semua materi satu semester itu hilang dalam liburan 2 pekan. Ya. Semua materi Quran itu habis dalam liburan 2 pekan tiap semester. Materi satu semester itu habis dalam liburan 2 pekan. Bahkan bukan satu semester, 3 tahun misalnya. SMP ya, kelas 7 sampai kelas 9 habis hanya di liburan lebaran. Berarti tentu ada yang salah. Mungkin si anak baru merasakan, menganggap bahwasanya menghafal itu sebatas kewajiban dia sebagai santri, sebagai murid, atau kewajiban akademis. Ya. Itu yang pertama, fenomena ini nanti kita akan solusikan ya bagaimana. Ya, faktanya begitu ya. Selalu liburan itu membuat pusing orang tua maupun guru. Bahkan saya kemarin ada satu pesantren yang menyampaikan itu kalau pas lagi liburan malah orang tua maunya udah jangan libur aja, di rumah susah gitu ya. Biarin dia di pesantren aja. Lah kan gurunya juga pengen libur, kasihan gurunya kan. Orang tua maunya kalau di rumah susah soalnya gitu. Ah, itu kan yang salah apa? Ya, jadi siapakah yang salah? Jadi mungkin maksudnya bagus, ya. Tapi ya kan gurunya juga pengen libur juga dong. Gitu ya. Baik, ya. Itu kemudian juga soal pembinaan anak terhadap Quran ini, ya. Itu tentu Al-Quran ini yang perlu kita pahami. Sudah ada jaminan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang perlu kita pahami. Jadi sebelum kita nanti bagaimana membina, meluruskan mindset dulu ini ya. Bahwasanya Al-Quran itu tentu satu ilmu syar'i yang sudah dapat jaminan khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qamar dengan redaksi yang sama diulang 4 kali, ayat 17, 22, 32 dan 40. Allah Subhanahu Wa Taala firman, "Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Sungguh Al-Quran itu telah kami mudahkan untuk pelajaran, maka adakah yang mau belajar? Jadi Allah yang menjamin ya. Di antara makna kemudahan di sini dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan walaqad sahalna lafdzal Quran lit-tilawah wal hifdz. Dan sungguh telah kami mudahkan lafaz Al-Quran itu untuk dibaca dan dihafal. Wa ma'ani juga makna-maknanya lil faham wa tadabbur. Untuk difahami dan ditadabburi. Jadi sudah dijamin mudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di sini, ini apa yang hendak saya pesankan di sini, ketika kita menghendaki mendidik anak kita sebagai Al-Quran, sebagai penghafal Quran, nggak usah berpikir soal bakat, ya, soal kecerdasan, soal tes IQ, ya, apalagi berbagai teori-teori macam-macam. Oh, ini anak saya ini nggak cocok menghafal misalnya. Oke lah, itu kita gunakan dalam ilmu-ilmu duniawi. Ilmu yang lain silakan nanti ngambil spesialisasi sebagaimana kecenderungan masing-masing, minat masing-masing. Tetapi kalau Quran ini sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang hilangkan dulu mindset soal bakat, kecerdasan. Kalau soal kecerdasan, faktanya kita menyaksikan langsung di televisi banyak ya, atau di media sosial, anak-anak dengan keterbelakangan mental hafal Quran 30 juz mungkin ya. Maka hilangkan dulu ya. Kalau buat orang tua, orang-orang yang sudah tua, biasanya saya pesankan sebelum belajar Al-Quran lupakan umur dulu ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang menjamin kemudahannya, kewajiban kita hanya menempuh prosesnya. Kata Allah syaratnya fahal min muddakir, adakah yang mau belajar? Lakukan saja prosesnya, udah. Yang proses ini akan kita bahas habis ini ya. Jadi fokus kita lakukan saja proses fahal min muddakir itu. Jadi nggak usah berpikir, aduh anak saya kayaknya
kurang deh kalau menghafal. Anak saya kayaknya nggak cocok deh. Lah ini kita sudah putus asa duluan. Ya. Sementara Quran itu sudah ada jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi bahwasannya sebelum kita menginginkan itu, hilangkan mindset itu. Ya. Yakin Allah yang, karena kita sedang tidak mengandalkan kemampuan kita sendiri sebagai orang tua atau sebagai guru atau kemampuan anak, tidak. Kita ini sedang mengandalkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah yang memudahkan. Ya. Gitu ya. Jadi ini ya, hilangkan mindset itu dulu. Kemudian juga tentu dalam menghafal ini bukan segera soal teknis ya. Banyak kita terlalu berpikir metode, tips praktis misalnya. Ya, ini salah mindset ya. Maksudnya keberhasilan menghafal Quran atau keberhasilan dalam mendidik anak menjadi penghafal Quran itu bukan segera soal teknis ya. Jangan saja kalau soal kita hanya berpikir soal teknis, berarti kita masih berpikir Quran itu hanya sebagai sebatas keilmuan. Tataran ilmu, tataran kewajiban akademis, ngejar nilai, udah selesai. Kita tidak sedang ngejar itu. Ya. Kita sedang mendidik anak kita menjadi ahlul Quran yang sesungguhnya. Ya. Jadi itu ya. Makanya fokus kita adalah kepada proses, lakukan prosesnya. Jadi bukan sekedar soal teknis, nanti teknis kita bahas sedikit ya. Ada faktor teknis yang akan kita bahas, tapi bukan sekedar soal itu ya. Sekedar soal kiat praktis ya. Atau kita mungkin melihat profil, boleh saja kita terinspirasi dengan profil, mungkin di TV ada anak kecil udah hafal Quran atau apa, boleh saja. Tetapi ya, fokus kita jangan kemudian hanya sekedar melihat hasil. Jadi kita lihat prosesnya juga, lakukan prosesnya. Ya. Dan tentu ketika mungkin kita terinspirasi dengan anak yang luar biasa, yang sangat cerdas, bukan berarti langsung berkecil hati, oh anak saya tidak secerdas dia. Tidak, ya, tidak seperti itu. Mungkin secara waktu capaian berbeda, tapi semua punya peluang yang sama. Yang penting sama-sama melakukan prosesnya, itu harus kita pikirkan ya. Samping itu juga faktor penting yang menumbuhkan kecintaan anak terhadap Al-Quran. Ini poin sangat penting ya. Menanamkan keimanan. Di antaranya adalah kecintaan terhadap Al-Quran itu. Nah sekarang bagaimana pertanyaannya ya, bagaimana anak itu cinta sama Al-Quran? Ya. Lagi-lagi tentu jangan lihat hasil ya. Lihat proses. Ya. Yang pertama, ya, kita sebagai orang tua, ya, atau mungkin sebagai pendidik, atau sebagai lembaga yang punya program Al-Quran, niatkan kita mengajarkan Quran ini semata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hilangkan semua niat orientasi duniawi. Karena tren, karena untuk bangga-banggaan, untuk dipamerkan, untuk dibuat obrolan dalam arisan, untuk diupload di medsos. Ya. Hilangkan semua niat-niat yang tidak benar. Ya. Ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengejar kemuliaan baik buat si anak itu sendiri maupun bagi kedua orang tuanya di yaumul qiyamah kelak. Itu niatnya. Dengan segala fadilahnya yang sangat banyak, ya, baik si ahlul Quran maupun kepada kedua orang tuanya. Niatkan itu. Orientasi kita semua semata orientasi ukhrawi. Ya. Jadi sekali yang pertama, niatkan itu dengan benar. Termasuk buat lembaga. Bukan sekedar sebagai sebuah branding atau dalam kata kutip marketing. Ya. Tapi niatkan ikhlas. Ini berharap si muassis lembaga, pendiri, pengurus, guru dan sebagainya mendapat keberkahan, kemuliaan dari Quran ini, dari mendidik generasi Al-Quran di lembaganya. Itu saja.
Jadi niatkan itu. Jadi tentu nanti akan niat ini benar atau tidak akan berdampak pada apa yang kita lakukan. Akan tampak pada upaya real yang dilakukan. Ya. Jadi hilangkan segala orientasi yang tidak benar, ya. Mulai dari urusan dunia, materi, prestis, atau sekarang, wah ini kalau sekarang kan keren tuh ya, kalau anaknya hafal Quran, keren-kerenan, gitu ya. Hilangkan semua hal itu. Ya. Lalu yang kedua, ya, berikan pemahaman yang benar tentang Al-Quran, ya, tentang kenapa dia belajar Quran, kenapa harus menghafal. Wasiat ini karena kemuliaannya, karena tanggung jawab kita sebagai Muslim. Jadi bukan karena supaya nilainya bagus, supaya dapat kemudahan ini, kemudahan nanti kuliah ini, atau dapat pekerjaan ini, tidak. Ya. Jadi tanamkan pemahaman yang benar juga. Yang benar tentu sesuai dengan tingkat usianya, ya. Jadi semakin kecil tentu bahasa semakin sederhana, ya. Yang penting anak itu tahu kenapa saya harus ngaji, karena saya Muslim. Kenapa saya baca Quran, karena pahalanya besar misalnya. Kenapa saya ngapal Quran, karena keistimewaannya luar biasa. Nanti semakin gede semakin mendalam lagi dipahamkan, begitu. Jadi berikan pemahaman sesuai level usianya tentang tanggung jawab sebagai Muslim terhadap Quran, tentang keutamaan menghafal, tentang penanaman orientasi akhirat. Jadi orientasinya akhirat saja yang kita tanamkan. Jadi ini agar tumbuh, dia tahu betul kenapa saya membaca Quran, saya menghafal Quran, kenapa, gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang paling penting juga, di semua poin ini penting menunjukkan rasa cinta. Bagaimana rasa cinta? Kalau sudah cinta gampang lah, target angka itu gampang dikejar. Jadi di sini kita jangan berpikir angka dulu, jangan berpikir kuantitas dulu, apalagi orientasi hanya sekedar buat wah bangga banget, oh ini cepat baru kelas 1 sudah hafalnya sekian, oh ini cepat udah ngapal sekian juz dalam waktu sekian, hanya buat itu doang. Itu sangat pendek sekali, ya. Cita-cita kita itu bukan itu. Yang ketiga adalah menumbuhkan suasana Al-Quran. Kalau dalam keluarga ya di rumah, kalau di lembaga ya di lembaga pendidikan, di sekolah, ya. Jadi menumbuhkan suasana Quran itu betul-betul kuat, ya, di lingkungan rumah kita. Mulai apa diantaranya mushaf Al-Quran yang selalu mudah dilihat dimanapun, ya, tentu kecuali di tempat yang tidak boleh, ya, kamar mandi atau tempat-tempat kotor, ya, ada di mana aja, di kamar ada, di ruang tengah ada, di ruang tamu ada. Intinya gampang didapatilah Quran. Jangan sampai HP saja gampang mendapatinya. Bahkan satu orang itu bisa punya lebih dari satu, bisa 2 HP. Giliran mushaf, satu mushaf buat sekeluarga, gitu ya. Jadi tidak satu mushaf buat sekeluarga. Idealnya satu mushaf, satu orang 5 mushaf. Ada yang di tasnya, ada di kamarnya, ada yang di kantongnya, ada yang di HP-nya, di laptopnya, ada semua. Kalau di bapak-bapaknya itu ada di tempat kerjanya, gitu ya. Ada di mobilnya, nah, gitu. Di mobilnya ada juga. Ini. Lalu kemudian tumbuhkan suasana interaksi dengan Al-Quran. Semua yang berada dalam lingkungan tersebut. Kalau di rumah, ya di rumah, semua yang ada di rumah itu berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau di lingkungan lembaga, di sekolah, semua yang ada di sekolah harus berinteraksi dengan Al-Quran. Mulai dari ketua yayasannya, pembina yayasan, mudir, kepala sekolah, sampai OB dan security-nya. Ya. Kenapa ini? Ya, agar tumbuh pemahaman yang benar pada anak itu. Bahwasanya dia itu membaca Quran, dia itu menghafal Al-Quran, bukan karena dia anak sekolah. Bukan karena dia santri, tidak. Karena dia Muslim. Kenapa? Karena dia melihat, oh ternyata yang kepala sekolah juga ngaji, yang security juga baca Quran, di rumah bapaknya juga baca Quran, juga menghafal Quran,
ibunya juga sama, juga belajar Al-Quran. Ya. Jadi semua segala bentuk interaksi lah, baik itu belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, hadir di majelis Al-Quran, gitu ya, mengikuti kajian-kajian Quran. Tentu capaian orang tua dan anak tidak harus sama, ya. Hafalan juga tidak harus sama. Tetapi harus sama-sama membaca Quran, harus sama-sama menghafal Quran. Mungkin kita targetkan anak kita 30 juz, orang tua juz amalah, gitu ya. Jadi tampak aktivitas menghafal juga surat-surat pendek lah minimal, ya, buat security Ad-Duha sampai An-Nas lah, misalnya. Jadi sehingga timbul mindset yang benar. Kalau kemudian anak itu dikasih target menghafal, disuruh menghafal, dia nggak pernah lihat bapaknya pegang mushaf, ibunya nggak pernah datang ke kajian Quran, di sekolah juga lihat bacaan kepala sekolahnya aja belepotan, ya, dia akan merasa bahwasanya Quran ini adalah memang target akademis. Saya belajar Quran untuk mendapatkan nilai yang bagus karena saya sedang sekolah. Makanya kalau sampai rumah nggak mau ngaji, kan gitu ya. Itu karena apa? Ya salah yang buat suasana. Maka dari kalau tanya salah siapa, ya bisa jadi baik di lembaga maupun di rumahnya. Ya, itu saat dia pulang ke rumah misalnya dari pesantren, ternyata kok dia tidak pernah lihat bapaknya pegang mushaf, gitu. Atau nggak bisa ngaji tapi nggak mau belajar, gitu kan? Ya, anak juga bingung. Ya, saya belajar Quran itu karena apa sih? Akhirnya kesimpulannya ya karena saya sekolah, gitu kan? Artinya tumbuhkan suasana Quran itu interaksi dengan Quran itu sangat tampak, sangat kental, ya, di rumah itu. Ya, semua baca Quran, semua kemudian mempelajari, sering-sering diajak hadir di majelis Quran, gitu ya. Lalu menumbuhkan suasana itu juga bisa kita lakukan dengan mungkin saling menyimak bacaan atau hafalan, ya, di rumah, ya, saling menyimak begitu. Atau juga bagaimana menumbuhkan suasana Quran di rumah, bahwasanya Al-Quran itu sering menjadi tema obrolan atau diskusi, ya, di rumah atau aktivitas bersama dengan Al-Quran. Baik itu membicarakan tentang aktivitasnya Quran, ayahnya mau ngaji, ya, bilang saya mau ngaji lah, tadi belum tilawah saya, misalnya gitu, ngomong begitu aja. Jangan mau kamar mandi aja ngomong, ya, mau ke kamar mandi nih, gitu. Jadi itu, karena itu kan pesan dari kecil memang, kadang anak kecil selalu dipesenin, kalau mau pipis ngomong loh, ya, gitu. Saya gede ngomong mau pipis, ya, gitu ya, gitu. Akhirnya mau kamar mandi doang ngomong, mau kamar mandi mau mandi Kali-kali nanti coba mau tilawah gitu ya. Ibunya, aduh hari ini saya baru dapat setengah juz, mau ngaji lah gitu. Jadi tema obrolan, tema pembicaraan di rumah, gitu ya. Gitu. Atau mungkin membicarakan tentang adab bersama Quran. Jadi tema diskusi lah ya, tema-tema obrolan ringan dengan anak-anak, dengan keluarga. Atau membicarakan tentang tokoh Al-Quran, atau tentang pelajaran ayat. Jadi tidak melulu soal dengan kajian ya, dengan tema-tema obrolan ringan saja, gitu ya. Jadi hanya bahkan mungkin sekedar celutukan, tapi kemudian mengandung nilai Al-Quran. Ini adalah poin di mana untuk menumbuhkan kecintaan itu menumbuhkan suasana Al-Quran. Ya, nuansa Quran ini cukup kuat, ya. Berikutnya juga menumbuhkan rasa cinta sebagaimana itu konsep Rasulullah SAW, ya. Jadi jangan terburu-buru mengejar kuantitas, ya. Karena target kita ini jangka panjang, jadi bukan sekedar target kemudian masih kelas sekian sudah hafal sekian, tidak. Kita ingin memastikan Quran itu tetap bersama anak itu sampai kapanpun, ya, sampai nanti dia dibawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu targetnya, target kita jangka panjang. Kecuali targetnya jangka pendek. Dapat nilai bagus, udah bangga ranking 1, hafalan terbanyak, udah selesai. Gitu ya. Jadi termasuk ini juga akan menumbuhkan
anak itu merasa senang, mudah, kok Quran itu mudah. Sekali lagi nanti kuantitas itu gampang sekali dikejar. Ya. Ketika rasa cinta itu udah ada. Ya. Jadi memastikan Quran itu bersama anak itu sampai kapanpun. Tentu jangan dilupakan juga menumbuhkan rasa cinta ini bagaimanapun Allah lah yang membolak-balikkan hati, doa yang sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetap Allah lah yang akan melembutkan hatinya. Jadi doa yang serius, yang sungguh-sungguh agar dijadikan ahlul Quran, dimudahkan menghafal Al-Quran, dimudahkan mempelajari Al-Quran Al-Karim. Ya. Itu di samping ikhtiar zahir yang kita lakukan, ya. Mulai pemahaman yang benar, ya, ikhlas, menumbuhkan suasana yang Quran di rumah. Ya, suasana Quran ini sangat kental sekali. Sehingga anak itu sudah merasa Quran itu bagian dari dirinya. Karena dia seorang muslim. Ya, karena dia seorang muslim. Bukan karena dia anak sekolah Islam atau anak pesantren, bukan. Bahwasanya dia menghafalkan karena dia muslim. Dengan poin-poin tadi, ya. Gitu. Sehingga tentu dengan ini akan tumbuh rasa cinta pada Al-Quranul Karim. Sebab ketika cinta dia akan terus bertahan, ya. Sebagaimana ada ungkapan oleh seorang ulama Quran Mesir, ya, Dr. Ahmad Isa Al-Naqsrawi, dalam salah satu postingan beliau, ya. Beliau mengatakan, kuntu at'ajjabu minas salaf kaifa ya'kifuna 'ala al-Qur'an tawilan bila malal. Dulu aku ini heran, ya, bingung dengan ulama terdahulu, ulama salaf. Bagaimana mereka bisa berlama-lama duduk dengan Al-Quran tanpa bosan. Apalagi nanti di Ramadan, ya, kita lihat bagaimana para ulama itu ada yang khatam setiap hari, bahkan ada yang khatam 2 kali sehari. Ya, artinya berlama-lama dengan Al-Quran tanpa bosan. Kok bisa, ya? Dulu aku heran. Sebelumnya aku heran, kok bisa begitu? Falamma ra'aitul 'akifina 'alal jawwal, kata beliau. Tapi ketika aku melihat orang bisa berlama-lama dengan HP, dengan handphone, zalal ajab, hilanglah keheranan itu, ketemu jawabannya. Wa 'alimtu, dan aku jadi tahu, annal qalba idza habba syai'an aqifa 'alaihi. Karena hati itu kalau mencintai sesuatu, dia akan bisa berlama-lama dengan sesuatu tersebut. Jadi cinta ini, ya. Jadi dengan cinta akan menumbuhkan semangat membaca Al-Quran kapan saja dan di mana saja. Dengan cinta juga membuat kuat berlama-lama dengan Al-Quran. Jadi poin kita kejar rasa cintanya ini. Karena anak itu gandrung, cinta, senang dengan Quran. Dengan cinta menjadikan dia enjoy dalam menempuh prosesnya, dalam belajarnya, enjoy, mengulang-ulang hafalan dia, enjoy, menghafalnya, enjoy, memurajaahnya juga oke. Happy-happy saja, karena senang, ya. Dan dengan cinta tentu kuantitas ini akan sangat mudah dikejar, ya. Sedikit pengalaman pribadi, ya, karena poinnya ini sebagai orang tua. Terhadap anak sendiri, ya, itu juga diawali dengan senang dulu, mulai dari menghafal yang mudah, juz amma, ya. Nanti dalam sedikit kita bahas, ya. Salah satu yang saya susun, ya. Ini juga di pengalaman karena waktu membina anak, ya. Awalnya karena senang dengan juz amma, ada gambarnya. Oh, senang dia menghafal. Kita bahas maknanya. Saya tanya tentang gajah apa surat Al-Fil, dia tahu. Gitu. Apa itu? Karena senang, lalu kemudian muncul inisiatif dia membaca Quran sendiri, ya. Akhirnya ini poin-poin capaiannya, ya. Jadi mulai kecil itu hafal juz amma aja, nggak banyak, ya, juz amma. Tapi dia dan paling senang, hafalan terjaga, hafalan bagus, bunyi semua, sehingga dia merasakan, oh, menghafal Quran itu enak loh, ya. Hafalan itu enjoy. Ya. Akhirnya sampai lulus SD itu capaian 8 juz, ya, SD, ya. Jadi dalam kondisi dia senang, dan itu semua sudah dilakukan secara mandiri, ya. Karena apa? Kondisi dia senang.
Dan ini hafalan yang terjaga, hafalan yang bunyi ya. Jadi sekali lagi ketika saya berbicara hafalan dalam konteks pembicaraan saya selalu hafalan yang bunyi, ya, bukan hafalan store ya. Karena itu konsep saya termasuk sudah kita bahas dulu di buku yang sebelumnya, akan hafal Al-Fatihah. Konsepnya disebut al-hifdz, itu adalah yang bunyi. Ya. Lalu masuk kelas 1 SMP, ya, itu capaian dalam 1 tahun kelas 7 ya, pada 1 SMP itu 7 juz ya. Sehingga hafalan menjadi 15 juz SMP. Ya, dan saya langsung minta tasmi 1 majelis juga. Ya, dan siap. Ya. Dan sisanya 15 juz dia selesaikan di semester pertama kelas 2 SMP. Dan langsung tasmi 1 majelis 30 juz. Artinya apa? Ini sekedar contoh ya. Kuantitas itu sangat mudah dikejar ya. Sangat mudah sekali setelah dia senang. Dia punya pengalaman menghafal. Lihat, trennya dia meningkat terus ya. Tadinya 8 juz itu dalam waktu 6 tahun. Ya, kelas 1 sampai kelas 6. Lalu 7 juz dalam waktu setahun. Lebih pendek kan? Ya. Lalu 15 juz dalam waktu 6 bulan. Ya. Sehingga total 30 juz itu selesai bunyi ya. Jadi sekali dan itu langsung tasmi 1 majelis, tidak nunggu nanti murajaah dulu, menguatkan dulu, enggak ya. Ya, selesai hari ini, pekan depan sudah tasmi 1 majelis. Karena apa? Sudah terbiasa dengan hafalan yang terjaga. Gitu. Dan ini juga pola itu saya lakukan kepada adik-adiknya sama. Jadi intinya saya tidak mengejar kuantitas ya. Dia itu happy, senang. Karena jelas kuantitas itu akan sangat mudah dia kejar sendiri. Bahkan itu melebihi ekspektasi saya. Ya, jauh lebih cepat dari ekspektasi saya. Karena tadi saya paling enggak SMA misalnya. Ternyata enggak. Semester 1 kelas 2 SMP. Ya. Padahal saya tidak ngejar target. Ya, saya tidak ngejar angka. Ya. Padahal saya tidak menuntut target. Ya dia suka-suka dia happy, dia mengerjakan. Ya. Ini langsung sebetulnya ada juga, langsung saya respon aja karena masih nyambung ya. Yang kalau yang berikhtiar cuma salah satu saja, tentu ini masih akan kontraproduktif ya. Si anak ketika kemudian ibunya rajin nyuruh anaknya, dia bilang lah bapak enggak. Gitu. Masih akan menimbulkan kekacauan di pikiran si anak itu, ya. Jadi itu ya. Jadi tentu tetap harus diikhtiarkan untuk itu, ya. Tetap ketika memang masih belum bisa ya belajar pelan-pelan. Jadi sekali lagi bukan soal capaiannya ya. Bahkan orang tua yang masih belajar Iqra 1 pun gak masalah. Yang penting dia belajar. Yang penting sama-sama belajar. Ya, jadi kalaupun baru Iqra 1, baru mulai baca, tapi anak itu tahu, oh bapak aja walaupun sudah berumur masih belajar loh, walaupun Iqra 1 ya. Jadi tetap diikhtiarkan ya, bukan soal capaiannya, nggak harus pintar ya, dan termasuk orang tua juga nggak harus hafal Quran juga ya, paling enggak tetap menghafal ya, sama atau surat-surat pendek, poinnya adalah sama-sama menghafal ya. Saya kembali ke sini tadi ya. Dia merespon ini supaya langsung ya. Kemudian juga penting ini yang juga saya alami. Jadi tadi pengalaman tadi itu bahwasanya inisiatif itu jauh lebih penting daripada sekedar capaian yang tinggi tapi serba dikontrol. Ya. Jadi itu. Jadi ada orang yang mungkin nggak sabaran nih, pengen anaknya perfect lah. Ya. Semua dituntut, ditentir terus, betul nilainya tinggi, tapi saat tidak ada kontrol tidak bisa apa-apa. Maka sekali lagi yang saya tekankan di sini bahwasanya muncul inisiatif membaca, inisiatif sendiri membaca Quran itu jauh lebih penting daripada capaian yang tinggi, tapi dengan sabar dikontrol. Ya. Untuk menemukan inisiatif ini tentu ya, di samping rasa cinta tadi. Lalu sering-sering kita obrolkan soal target, capaian sama anggota keluarga.
Di Ramadan kalau saya biasa ngobrol, ya. Hari ini dapat berapa juz, ya. Hari ini dapat juz. Ngobrol santai aja, bukan kita menuntut, tapi kita hanya cerita ringan gitu. Ya. Di situ dia anak itu punya target pribadi akhirnya. Punya inisiatif untuk membaca Quran, ya. Kemudian poin penting menumbuhkan inisiatif ini, ya. Jadi tidak harus kemudian kita selalu sering mengarahkan secara teknis. Ingatkan sesekali dan berikan kepercayaan pada anak untuk melakukan. Ya. Jadi kalau selalu semua serba ditender secara teknis, anak itu yang pertama merasa tidak dipercaya, berikutnya akan tumpul inisiatifnya. Ya. Jadi yang serba ditender sampai teknis cukup ingatkan, udah ngaji belum? Berapa juz hari ini? Itu aja sederhana. Soal pelaksanaannya berikan kepercayaan kepada anak untuk mengerjakan arahan itu. Ya, jadi jangan terlalu teknis banget yang membuat anak merasa tidak dipercaya dan tidak tumbuh inisiatifnya tadi. Dan kalau inisiatif tumbuh ini seolah mudah. Sekali poin awal saya tekankan jangan berpikir kuantitas dulu. Ya. Itu poinnya. Faktanya kuantitas itu akan sangat mudah dicapai dengan poin-poin non teknis ini. Tentu di sini perlu kesabaran, kadang ibunya nggak sabaran ya. Wah, apalagi nggak sabar kalau nilai anaknya lebih jelek dari temennya. Gitu. Biarin ya, kalau saya sih biarin aja. Ya. Mungkin hasil tidak terlalu perfect, tapi hasil inisiatif, hasil kesadaran dia membaca Quran, hasil dia menghafalnya. Ya. Dimana ini butuh kesabaran biasa aja ya. Tetap kita apresiasi. Karena tumbuhnya inisiatif itu jauh lebih penting daripada capaian-capaian itu semua ya. Capaian tidak provok ya di awal, mungkin di awal ya tentu kita perlu bersabar dengan capaian itu dengan inisiatif sendiri jauh lebih baik daripada dan lebih bermanfaat jangka panjang ya ini dan lebih luas daripada capaian yang provok di awal tapi harus selalu dikontrol ya, apalagi jika orientasinya sekedar untuk mengejar nilai atau bangga-banggaan. Ya akhirnya jadinya begitu. Anak itu kalau nggak diawasi nggak ngaji. Anak itu kalau libur nggak mau ngaji begitu. Ya. Jadi apa? Itu poin pertama. Kalau saya targetnya sederhana sebetulnya pada anak itu. Ketika anak itu usia SD masih kecil, dia baca Quran dengan inisiatif sendiri. Itu aja. Nggak muluk-muluk, nggak capek. Oh ini nggak sekedar kemudian saingan. Oh anak temennya ada udah yang kelas 1 udah hafal 2 juz misalnya, enggak. Ya. Karena itu dari pengalaman dan pengamatan sekian puluh tahun ya, saya amati jangka panjang itu jauh lebih bermanfaat tumbuhnya inisiatif itu. Ya. Atau ada capaian kompetisi menang lomba tidak ya. Kalaupun ada itu bonus saja lah ya, bukan orientasi. Jadi sekali lagi inisiatif jauh lebih penting. Ya. Memang kita harus bersabar ya. Kadang tetap ada trader-tradernya pasti ada ya. Tapi itu jauh lebih penting dibandingkan kita tidak menghendaki anak itu melakukan satu kesalahan pun, akhirnya kita nggak mau memberikan celah sedikit pun anak untuk diberikan kepercayaan. Tidak memberikan celah sedikit pun pada anak untuk berinisiatif. Akhirnya sampai gede dia itu nggak punya inisiatif. Ya hafalan setelah setor ya udah nggak ada merasa beban untuk menjaganya. Kalau nggak dikontrol ya nggak ngaji, udah. Ya, makanya penting menumbuhkan inisiatif dan sekali lagi saya tekankan inisiatif jauh lebih penting daripada sekedar capaian angka. Dan capaian angka itu sangat mudah diraih ketika inisiatif itu tumbuh. Ya, jadi itulah fokus kita ya, dia harus ada fokusnya. Jangan juga menuntut anak apalagi dituntut ala kulli syai'in qadir. Ya, semua disuruh bisa dan sebagainya. Kalau saya sederhana, bagaimana Quran ini adalah sumber keberkahan, sumber inspirasi. Fokus penanaman nilai syar'i Quran pada anak, selebihnya terserah anak mau mengambil spesialisasi apapun, insya Allah aman, insya Allah terjaga dan terarah. Selebihnya, tapi Quran kita selesaikan. Kita prioritaskan. Tidak harus dulu di awal harus bisa ini, bisa itu, bisa itu.
apalagi teknologi. Kita pelajari sekarang 5 tahun lagi nggak kepake, gitu ya. Berubah terus ya. Ya. Dan teknologi gampang sekali kita pelajari saat dibutuhkan. Ya. Seperti teknologi komunikasi semacam Zoom ya. Kita dulu nggak mengenal Zoom sebelum COVID ya. Alhamdulillah berkah COVID kita mengenal kajian Zoom ya begini. Dan semua langsung bisa. Tanpa kita mempelajari sebelumnya tentang apa itu Zoom. Ya. Ini juga saya ini sebenarnya termasuk kategori kaptok ya. Tapi sekarang dengan Zoom ini dengan perlengkapan serba lengkap ini semua ya kan. Ya. Jadi perlengkapan online yang lengkap ini. Artinya teknologi itu gampang kita pelajari saat kita butuhkan. Kalaupun kita mempelajari sekarang belum tentu besok pakai. Ya, artinya ada prioritas ya, ada prioritas kebutuhan. Ya ini poin tentang bagaimana menentukan inisiatif ya. Jadi sekali lagi pertama dengan cinta itu ya. Kemudian tentu kita jadikan obrolan ya, target kita ngobrol ringan aja ya. Itu tentang capaian, udah berapa banyak hari ini tilawah misalnya, udah nama berapa banyak, itu aja. Lalu kemudian juga berikan kepercayaan ya. Jangan terlalu ditentil secara teknis. Mungkin kita ajari teknis di awal saja, selebihnya kita berikan kepercayaan, kita ingatkan sesekali, arahkan, udah ngaji belum? Udah berapa juz hari ini misalnya, udah murojaah, sederhana saja. Nggak sampai tungguin apa gitu kan, sampai kemudian anak itu tidak tumbuh inisiatifnya. Dan tentu di sini perlu kesabaran ya. Yang berikutnya poin terakhir ya terkait tahapan dan metode menghafal bagi anak. Yang jelas tadi sudah saya sampaikan bahwasannya bukan melulu soal teknis, bahkan teknis itu sifatnya relatif. Ya metode teknis itu sangat relatif lah. Dan tentu sebaik-baik metode tips adalah yang dikerjakan. Kalau orang bertanya, kan sekarang banyak sekali metode menghafal tuh ya. Kira-kira yang terbaik apa? Banyak saya dapat pertanyaan itu. Ya. Jawaban saya metode terbaik adalah yang dikerjakan. Ya. Metode terbaik adalah yang kita pakai untuk menghafal Quran. Ya, itu metode terbaik itu. Bukan sekedar membanding-banding kita dia. Jadi yang terbaik itu. Kemudian juga ini saya poin-poin pokok aja, 2 poin pokok ya. Tentu cara terbaik bagaimanapun adalah dengan pengulangan. Bagaimanapun tetap ada yang pakai ilustrasi, pakai apa sebagainya. Tetap poin pengulangan, tikrarul Quran ini tetap tidak bisa dihilangkan ya. Apalagi keistimewaan penghafal Quran itu justru karena pengulangannya itu intensitasnya sangat tinggi membaca Al-Quran ya. Adapun anak yang mungkin masih belum bisa membaca ya, atau masih bacaannya belum bagus, itu tentu dengan pengulangan dari gurunya atau dari orang tua. Poin berikutnya ya, ini kaitannya tahapannya ya, mulai dari yang mudah ya. Mulai dari yang mudah ya. Misalnya juz amma, makanya saya buat ini dari pengalaman saya mendidik anak saya ya dulu, masih saya gabung-gabungin, dulu saya tidak mendapati yang mungkin sesuai dengan apa yang saya harapkan, yang lengkap ya. Maka saya buatkan sendiri yang lengkap mulai dari panduan menghafalnya step by step ya. Ini juz amma, asal juz amma for kids yang saya buat ya. Itu di buku ini ada detail ya, panduan step by stepnya, baik bagi anak yang sudah bisa baca atau yang belum bisa baca ya. Nanti orang tuanya atau gurunya yang melakukan prosesnya ya. Termasuk kemudian pengalaman saya dulu ilustrasinya misalnya ya, yang sesuai dengan makna ilustrasi, satu ilustrasi ya, anak itu langsung terbayang, oh ini tentang ini gitu. Juga kemudian pelajaran yang singkat sesuai dengan bahasa anak. Ada yang saya dapati bagus nih pelajarannya, tapi terlalu ilmiah, terlalu bahasa orang dewasa misalnya ya gitu ya. Sehingga anak itu tadi kita mentelah dari Rasulullah SAW tadi ya, dari al-mufassal kita ambil juz amanya dulu dan sekaligus dia menghafal juz amma dan masih happy, senang menghafal. Lalu kemudian juga dia mendapatkan pelajaran tentang keimanan, adab di situ
Ya, selalu setiap surat selalu saya berikan nilai-nilai pelajaran, adab atau akhlak atau akidah pada anak. Ya. Dengan bahasa anak pelajarannya apa misalnya. Dengan bahasa sederhana. Ya. Karena itu yang dulu saya lakukan, ya, sekarang saya buat sendiri. Dulu saya lakukan, tapi ya hanya saya gabungin begitu. Lalu selebihnya ya dari saya sendiri secara lisan. Tentu kan tidak semua orang tua mungkin bisa melakukan itu, makanya ini memfasilitasi untuk orang tua atau guru. Ya. Jadi jadi kemudian ada pelajaran, ada kemudian hikmah, sehingga juga akan semakin melekat. Tapi poinnya di sini adalah memulai dari yang mudah, ya, dengan kemudian juga penanaman nilai, penanaman karakter, ya, penanaman keimanan. Ini sebenarnya sebagai stimulus bahwasanya anak itu yang pertama menemukan rasa senang menghafal yang terjadi, ya. Lalu kemudian menumbuhkan pengalaman menghafal. Jadi dia terbiasa menghafal dengan hafalan yang mungkin, hafalan yang terjaga. Jadi dia akan merasakan bahwasanya oh hafalan itu yang begini loh ya, yang memang bisa kita dengarkan. Jadi nggak usah banyak-banyak, sederhana tapi terjaga. Jadi itu poin, jadi senang menghafal dan terbiasa menghafal. Ya, selebihnya maka dia akan lebih mudah. Termasuk di sini adalah menanamkan nilai-nilai tadi, ya, sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW. Jadi mengajarkan 10 ayat tapi dengan pemahamannya, dengan pengamalannya, dengan mempelajari isinya, menanamkan nilai keimanan. Nah, ini yang ingin saya lakukan dari buku As-Sayyidus Ahmad Rokit ini, ya. Jadi dari pengalaman pribadi saya begitu memang, ya, pribadi kemudian menghasilkan tadi, ya, hafal bahkan jauh lebih cepat dari saya tadi, bahkan mungkin lebih kuat dari saya mungkin hafalannya, ya, bahkan itu karena sudah saat ini sudah baca Quran sudah tidak pernah pegang mushaf lagi, ya. Jadi bahkan kalau di Ramadan bisa hatam setiap hari sama saya udah bersaing, ya. Kemudian juga tapi poin teknisnya itu semua saya paparkan di buku ini, ya, poin-poin teknis, ya, itu saya paparkan detail bagaimana hafalan itu supaya terjaga, terangkai dengan baik, ya. Lalu poinnya juga utamakan kualitas, ya, tadi sudah kita tekankan. Dan hafalan yang bunyi. Untuk apa ini tujuannya? Ini tahapan menghafal, ya. Menumbuhkan pemahaman bahwasanya hafalan adalah yang terjaga, sehingga tumbuh semangat dan kebiasaan menjaga hafalan kapanpun dan dimanapun. Kalau sekedar mengejar target kuantitas atau target setoran, justru akan membuat anak terbebani, ya. Terbebani dengan targetnya dan terbebani dengan pikiran bagaimana dia harus menjaganya. Ini saya lihat, ya, ada yang anak dikejar target, betul udah setor sekian juz, tapi dia malah pusing, tadi gimana murojaahnya nanti, gitu, ya. Dia malah pusing, malah merasa terbebani, jadi nggak enjoy. Jadi poin tahapannya, jadi utamakan kualitas sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan pada para sahabat. Ini akan terus menimbulkan kesan menghafal itu mudah. Kesan menghafal itu adalah yang terjaga. Itu poinnya, pengalaman itu, ya. Termasuk bila ingin menitipkan ke lembaga atau pesantren, ya, itu lihatlah apakah lebih prioritas ke sekedar capaian setoran atau kemudian dia memperhatikan kualitasnya. Termasuk pengelola lembaga, ya, idealnya tentu harus memperhatikan ini. Jangan sekedar ngejar target capaian supaya bisa diposting di brosur, udah hafal sekian anak, sekian ini, cuma setor, ya. Sementara si anaknya, ini pengalaman saya langsung berinteraksi, ya, itu justru yang bersangkutan merasa beban. Udah diposting, udah hafid, tapi dia merasa dia cuma bunyi 2 juz. Dianya malah beban si anak ini, gitu, ya. Udah diposting, memang udah setor, gitu. Ya, udah diposting sama sekolah dan sebagainya, ya. Tapi selesai itu karena waktunya terbatas, ya. Kalau teknis ini sebetulnya sudah saya rinci di buku As-Sayyidus Ahmad Rokit, ya, kalau pembahasan teknis, ya. Selebihnya, ya
yang non teknis sudah kita bahas, termasuk nanti strategi murojaahnya, bagaimana agar berapapun hafalan kita itu hafalan yang selalu terjaga, ya, berapa hafalan kita ya, itu. Taib ya, berikutnya langsung saya baca aja yang ada di chat ya, ini karena waktu terbatas ya. Ini yang pertama, tadi sudah saya jawab tentang orang tua, tapi salah satunya belum ya, udah. Jadi termasuk tadi saya ada kelewat menemukan inisiatif, nggak ada masalah, berikan apresiasi sesekali ya, apresiasi. Kalau saya biasanya target pertama kali anak khatam itu saya beliin sepeda lah ya, jadi ya surprise lah ya, supaya dia senang bahwasanya Quran itu istimewa, itu menunjukkan bahwasanya Quran itu istimewa ya. Jadi bukan sekedar berapa nilainya ya, tapi bentuk apresiasinya itu menunjukkan kita perhatian. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan apresiasi pada para sahabat, ya, yang luar biasa terhadap Al-Quran. Ya. Jadi kalau saya memang tetap ya. Jadi termasuk kalau selesai 30 juz mungkin ya, apresiasi saya memang saya berangkatin umroh, gitu ya. Ya jadi dan sudah berangkat kemarin ya. Jadi itu bagian dari karena pesan moral saya selalu tekankan. Kenapa saya berikan seperti itu? Ya supaya anak itu menyadari Quran itu bukan sembarang capaian. Ya, Quran itu adalah sesuatu yang istimewa. Amanahnya ini harus dijaga seumur hidup. Itu amanahnya. Pesan moralnya begitu. Saya nggak main-main memberikan apresiasi, saya nggak tanggung-tanggung ngasih apresiasi, memberikan pesan moral pada anak. Ingat, ini adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang sangat berharga, jaga seumur hidup. Itu pesan moralnya. Ya, itu. Jadi, tapi sekali lagi bukan soal nilainya. Tapi bentuk perhatian itulah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Langsung saya baca, ini ada kalau untuk anak yang belum begitu baik bacaannya. Ya. Nah ini sebetulnya teknisnya sudah saya sebut di buku ini ya. Ada di buku Juz Amma for Kids ini, saya ada tahapan-tahapan menghafal. Terus kemudian saya rinci lagi bagi jika anak itu belum bisa baca Quran atau bacaan masih belum bagus, bagaimana caranya? Ini tentu harus ada peran guru atau orang tua ya yang mentalkin ya, dan metodenya sebenarnya ada di sini karena untuk dibahas panjang ya. Tapi metodenya ada di buku ya, ada di buku. Bagaimana? Tentu tidak bisa diserahkan langsung ke anak langsung ya. Itu, tapi tetap bisa dilakukan proses itu sambil kemudian proses anak itu terus belajar membaca ya. Itu. Jadi kemudian juga ada pertanyaan berikutnya. Jadi yang kalau pertanyaan langsung di-chat saja supaya agak cepat ya. Ya, sudah saya jawab tadi. Yang di atas sudah saya jawab ya. Ini yang tadi untuk orang tua ya. Ya, orang tua yang baru salah satu yang perhatian. Lalu yang kedua sudah ya, yang ketiga ini apa hafalan untuk anak usia TK lebih baik menghafal sampai mutqin atau tidak sampai mutqin? Sebagaimana sudah kita sampaikan, itu yang hafalan yang terjaga ya, agar anak ini pertama tadi memiliki rasa senang dengan menghafal, kemudian memahami hakikat menghafal itu adalah yang bunyi, dan memiliki pengalaman menghafal itu ya, pengalaman yang bagus ya. Jadi tentu kaitannya dengan rasa bosan ya, tentu ini harus diikhtiarkan, ada variasi-variasi ya. Sebenarnya saya ada di buku Agar Hafal Al-Fatihah ya, itu variasi-variasi murojaah ya. Itu adanya di buku Agar Hafal Al-Fatihah. Jadi variasi-variasi murojaah menimbulkan mengelola kelas, mengelola itu agar tidak bosan ya. Tapi targetnya bagaimana hafalan itu terjaga ya. Itu. Jadi jangan kemudian karena itu lalu kemudian kita membiarkan hafalan ini tidak terjaga. Nanti tadi ya, itu nggak terbentuk ya, mindset hafalan yang terjaga itu nggak terbentuk ya. Nah, kemudian terkait berikutnya, terkait kualitas lebih penting dari kuantitas. Bagaimana, apakah lembaga tidak boleh ada target? Silakan membentuk target ya. Jadi tapi
harus sinkron dengan ikhtiar yang diberikan. Gini ya, itu ya. Poinnya bukan berapa besar targetnya, ya. Tetapi target itu harus kemudian realistis. Bisa mencapainya, tapi target yang bunyi ya. Gitu. Saya biasa membantu konsultan sebagai konsultan program tahfidz di berbagai sekolah. Itu ya, tidak ada masalah targetnya. Misalnya target taruhlah SD 10 juz misalnya, ya. Maka saya akan berikan saran apa saja yang harus dilakukan. Pertama, tidak boleh ada PR misalnya gitu ya. Contoh itu ya. Artinya konsekuen ya, harus konsekuen begitu. Jadi bukan pasang target, apalagi begini sering saya dapati ya, ini karena saya sering membantu ya. Sering dapati lembaga itu guru Quran itu disuruh buat program tapi tidak sinkron dengan pemegang kebijakan. Ya. Akhirnya program dari atas banyak, sementara guru Quran dituntut capaian tinggi. Yang terjadi akhirnya yang udah yang penting setor aja. Nggak sinkron. Ya. Jadi silakan lembaga membuat target yang besar, tidak ada masalah. Itu juga detailnya ada di buku Al-Fatihah juga ya, itu sebetulnya. Jadi asalkan konsekuen dengan tingkat perhatian, tingkat apresiasi terhadap Quran itu. Ya. Bahkan saya saya biasanya belak-belakan saja ya. Kalau target Qur'annya besar, ya gaji guru Qur'annya harus besar. Itu contoh sederhana ya. Realistis begitu ya. Jangan kemudian dituntut target besar saja. Ini contoh apresiasi yang besar, baik terhadap muridnya maupun terhadap gurunya. Ya, jadi begitu. Jadi bukan tidak boleh membuat target ya. Tetap tentukan target asalkan konsekuen dengan ikhtiar dan perhatian yang diberikan. Sehingga berapapun hafalan itu tetap terjaga. Itu poinnya. Waktunya juga ya. Jadi jangan targetnya tinggi, waktunya cuma sejam sehari ya, gitu. Sementara yang lain beban pelajarannya sangat tinggi. Gitu. Yang ada anaknya yang stres. Termasuk guru Qur'annya yang pusing. Ya, gimana dia suruh ngejar target tapi dengan waktu yang sangat sedikit. Itu. Nah, ini poinnya ya. Jadi sekali lagi bukan tidak boleh buat target, sesuatu harus ada target. Di antara hal penting kalau yang saya bahas di buku Agar Hafal Al-Fatihah, keberhasilan menghafal itu adanya target. Tapi dengan catatan ya harus konsekuen dengan ikhtiar dan perhatian yang diberikan, termasuk apresiasi yang diberikan. Ya, itu. Kemudian berikutnya ada mulai belajar huruf hijaiyah. Itu usia berapa? Kalau sebetulnya ideal ya mulai 6 tahun 5 tahun itu sudah bisa. Tapi sebelum itu juga boleh tapi tidak ada target. Yang penting dia happy dulu. Jadi tidak ditarget ya. Jadi saya juga punya metode sendiri, itu memang efektif di 6 tahun. Dengan target 1 tahun sudah bisa baca Al-Qur'an ya. Itu bertajwid ya. Itu tapi memang kalau sebelum itu boleh-boleh saja kita kenalkan a, ba, ta, ya dengan supaya senang aja tanpa target ya. Sebelum itu boleh aja dikenalkan ya dari tetapi memang tidak kita tuntut target ya. Jadi tapi yang jelas dia mengenal supaya dia juga tumbuh rasa, misalnya ngaji kakaknya baca Quran, dia baca abatasa misalnya gitu. Itu jadi tumbuh begitu aja tanpa target. Jadi boleh-boleh saja sepanjang dia sudah bisa bunyi aja ya. Gitu ya. Lalu jika anak sudah ditalkinkan tapi ketika sudah hafal gunnah dan makhraj hurufnya belum konsisten. Ya. Untuk kesalahan yang bersifat jali, ya misalnya salah huruf, salah panjang pendek, sebaiknya harus diperbaiki. Tetapi kalau hanya sekedar kurang-kurang sempurna dikit sifatnya, nggak ada masalah. Itu sambil jalan disempurnakan. Tetapi kalau yang sifatnya jali ya, itu memang akan menjadi hafalan yang salah tentu ya. Jadi sehingga tetap harus diperbaiki ya. Kalau makanya ini di prosesnya, makanya ketika proses menghafalnya juga memastikan hafalan benar. Kalau tadi ya anak itu memang bacaannya belum bagus atau bahkan belum bisa membaca, ya harus ditalkin dulu. Kalau sudah bisa baca pun tapi bacaannya masih suka salah, itu sebelum dihafal agar tidak terjadi demikian ya. Itu harus ditalkinkan dulu bacaannya oleh guru atau kalau di rumah oleh orang tua.
Nah, itu. Agar dia menghafal dengan bacaan yang benar. Terutama tadi ya, untuk yang bersifat jali, misalnya kayak huruf, ya, panjang pendek, harokat. Termasuk gunnah sebetulnya sifatnya khafi, tapi tetap kalau saran saya tetap harus diperhatikan, ya, konsisten dengan gunnah. Tapi insya Allah dengan pengulangan itu mudah kok, anak itu gampang memfotokopi, ya, tanpa dia kemudian merasakan kesulitan. Ya. Kemudian ada juga ini pertanyaan, ya, sudah hafal juz tapi setelah diminta murojaah ternyata setiap awal ayatnya tidak ingat dan selalu dipancing dulu. Wah, ini saya bahas di sini ya. Ada di buku Juz Amma for Kids. Kenapa itu selalu dipancing? Itu hafalan tidak terangkai. Ya. Jadi cara ngapalnya begini biasanya, ya. Itu biasanya menghafalnya hafal ayat pertama, lanjut kedua, lanjut ketiga, lanjut keempat, begitu. Tiap ayatnya dia hafal, tapi untuk memulainya harus dipancing depannya. Nah, ini namanya hafal tidak terangkai. Nah, kalau di buku Juz Amma ini for Kids ini sudah saya kasih step by stepnya, bagannya, tinggal di checklist nanti langkah-langkahnya. Itu bagaimana akan hafalan terangkai, ya. Hafalan terangkai dengan baik, tidak terjadi begini, ya. Ini namanya hafalan tidak terangkai, ya. Biasanya caranya begitu. Dia hafal ayat pertama, lanjut kedua, lanjut ketiga, begitu, ya. Sampai ayat terakhir hafal, tapi dimulai dari awal, setiap lanjut ayat harus dipancing depannya. Itu, ya. Namanya nggak terangkai. Idealnya setiap lanjut itu harus diulang dari awal dulu. Ayat pertama, lanjut ke kedua. Hafal yang kedua, ulang dari pertama. Ayat pertama, kedua, lanjut ketiga. Ketiga hafal, ulang dari pertama, begitu. Tapi kalau di buku ini sudah rinci sekali, ya. Misalnya contoh ini menghafal surat An-Nas, ya. Mulai dari membaca An-Nas secara utuh dulu sebanyak 10 kali misalnya untuk mengakrabkan. Lalu menghafal ayat pertama, lalu menghafal ayat kedua, lalu mengulang hafalan ayat pertama dan kedua, begitu, ya. Lalu baru menghafal ayat ketiga, poin berikutnya mengulang hafalan ayat ke-1 sampai ke-3, seterusnya sampai ayat ke-6, lalu menyetorkan hafalannya ke guru. Ya, jadi terangkai gitu, ya, ini. Ini step by stepnya tinggal checklist apakah sudah terlaksana atau belum, gitu, ya. Ya, jadi ini, ya. Tapi itu ada lagi, ini waktunya udah habis jam 11, ya. Ini secara teknis, ya, memang kalau teknis dia butuh rincian tersendiri, tapi sudah saya bahas semua di Juz Amma for Kids ini untuk anak, ya. Termasuk tadi pertanyaan yang muncul tadi kebanyakan dari anak yang bacaannya belum bagus atau belum bisa baca. Sudah ada bahasannya di sini, ya. Caranya bagaimana? Kemudian juga bahkan kita tuntun tinggal melengkapi bagan. Ada tabel yang tinggal di checklist saja langkah-langkahnya itu. Itu insya Allah dari pengalaman saya cukup membantu. Termasuk nanti bagaimana menanamkan nilai, ya, dari ilustrasi yang kita berikan, termasuk dari pelajaran yang ada di sini, gitu, ya. Ada rinciannya di muqaddimah di Juz Amma ini. Closing statementnya, sebagaimana tadi sudah sempat saya singgung, bahwasanya sebaik-baik tips, sebaik-baik kiat adalah yang dikerjakan. Itu saja closing statement saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.